Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 10 PTN yang menjadi tempat riset setara institut, yakni UI, UIN Syarif Hidayatullah, ITB, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian IPB, kemudian UGM, kemudian UNY, Universitas Brawijaya, kemudian Universitas Mataram, Universitas Airlangga. 10 ini menurut riset yang dilakukan setara institut menjadi tempat perkembangbiakan yang dilakukan oleh kelompok Islamis atau kelompok kanan, khususnya kelompok-kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Menariknya, kalau kita membaca cara pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia menggunakan sebuah teori, yaitu teori modernitas cair. Nah, modernitas cair ini sebuah teori yang dipakai oleh Bauman. Bauman mengatakan atau berpandangan bahwa modernitas itu memiliki 2 gejala pokok, yakni modernitas padat dan modernitas cair. Dalam modernitas padat, masyarakat tumbuh dalam bimbingan ide dan tatanan. Sementara dalam modernitas cair, masyarakat dan manusia secara paradoksal didikte oleh ilusi mengenai kecepatan dan perubahan yang terus-menerus hingga akhirnya kehilangan pendasaran. Dalam membentuk tatanan itu, modernitas itu dimana mensyaratkan praktik kategorisasi dan pengadministrasian. Dengan itu, modernitas memastikan siapa yang bagian tatanan dan siapa yang bukan bagian dari tatanan. Di sini pandangannya sudah hitam putih. Anda adalah seorang Islam dan Anda bukan seorang Islam. Saya Islami, Anda adalah seorang kafir. Jadi sudah ada pembagian-pembagiannya. Tentunya kategorisasi ini berimplikasi pada ambivalensi, yakni munculnya aktor yang tak terdefinisikan sebagai bagian atau bukan bagian dari kategorisasi dan administrasi itu. Dalam sejarah, mereka yang didefinisikan sebagai bukan bagian adalah mereka yang rentan untuk dieksklusikan. Dengan menggunakan paradigma di atas, sulit bagi kaum awam untuk mendakwa seorang Felix Shaw atau gurunya Fatih Karim sebagai seorang yang anti Pancasila, karena identitasnya sebagai bagian dari HTI sulit kalau kita menggunakan paradigma hukum yang berkembang pasca Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan. Misalnya, Felix Shaw mengatakan bahwa nasionalisme tidak ada dalilnya. Kemudian kita ingin mengatakan bahwa dia adalah seorang anti NKRI. Sangat sulit, karena paradigma hukum yang berkembang pasca kasasi tahun 2019 itu membuat kontra narasi dan kontra ideologi yang ditujukan kepada kelompok transnasional seperti HTI, ISIS, dan lain sebagainya sulit kita definisikan, dan kita sulit mengidentifikasi apakah mereka tergolong seorang NKRI atau seorang anti NKRI. Nah, oleh sebab itu, kewalahan khususnya kaum awam untuk mendeteksi ustadz atau tokoh mana yang pantas kita jadikan guru untuk mendalami hal-hal yang bersifat keagamaan. Nah, dengan paradigma Bauman yang saya utarakan di atas, sosok Felix ini bergerak bebas dan kapan saja bisa berganti baju, menyusup ke segala situasi dan ke segala kelompok. Dia tidak mengenal hujan, dia tidak mengenal panas, ia bisa masuk ke siapa saja. Kondisi sekarang dipahami sebagai sebuah identitas yang tidak lagi bersifat statis. Ini sangat dipahami oleh seorang Felix Shaw. Misalnya ketika ia mengikuti gaya berceramah seorang Gus Miftah. Ia sesekali ke kafe, kemudian membuat sebuah video. Salah satu video yang saya masih ingat yaitu berjudul Ngaji, Ngopi, dan Happy. Dan ini sebuah modifikasi yang sebelumnya dilakukan oleh tokoh Nahdlatul Ulama, kemudian dia coba lakukan dengan versi ala milenial dan versi Hizbut Tahrir Indonesia. Tentunya Felix menyelipkan doktrin khilafah tahririyah dengan format yang baru, salah satunya melalui liminalitas yang membawa seseorang untuk berimajinasi, mengajak dia untuk berpikiran bahwa kalau kita kembali ke masa lalu maka kita akan mendapatkan sebuah kejayaan. Di sini Felix tidak sekedar mendedahkan melalui sebuah ceramah semata, tetapi bermain di wilayah semiotik, yaitu tanda-tanda, di mana Felix membungkus gagasan konservatif
konservatif dengan bungkus yang pop. Walaupun pada tatanan di lapangan kini di tahun 2020 Hizbut Tahrir pun harus bersaing dengan kelompok Jamaah Tabligh atau kelompok Salafi Wahabi di dalam menggait masanya, karena memang muncul Ustadz Dery Sulaiman dari kelompok Jamaah Tabligh ini harus menjadi warning tersendiri untuk kelompok Hizbut Tahrir, walaupun pada satu waktu mereka saling bersama-sama untuk mendedahkan kepada masyarakat hal-hal yang bersifat Islami. Dengan demikian, maka harapan saya kepada masyarakat, jangan silau oleh beragam narasi, jangan silau terhadap doktrin-doktrin yang itu cukup bisa menarik simpati Anda, tetapi pahami terlebih dahulu latar belakang seorang tokoh atau guru yang mengajari Anda, karena konsekuensinya salah memilih guru maka salah di dalam memahami agama, maka berikutnya pula salah mengkontekstualisasikan agama di sebuah negara yang dimana negara kita saat ini sudah sangat Islami, tidak memerlukan lagi sistem khilafah Islamiyah. Ideologi kita, dasar negara kita sudah Pancasila, tinggal kita bagaimana mengaplikasikannya dan bergotong royong, bersatu padu untuk saling mengingatkan kepada hal-hal yang bersifat kebaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.